Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Saya Bagas Haji Sabtro, mahasiswa S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Semarang. Saya perwakilan dari kelompok 6 sebagai pembuka dalam video proyek Ekonomi Islam. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang analisis strategi pengentasan kemiskinan dalam perspektif Islam, serta peran negara dan masyarakat dalam menciptakan kesetaraan ekonomi yang ada di Indonesia. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang kemiskinan dalam perspektif Islam. Islam memandang kemiskinan sebagai hasil dari beberapa alasan struktural, yaitu kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia, ketidakpedulian dan kebahilan kelompok kaya, penindasan, konsentrasi kekuatan politik dan ekonomi, serta faktor eksternal seperti bencana alam ataupun peperangan. Islam juga memandang kemiskinan sebagai kondisi yang harus diatasi. Al-Quran dan hadis memberikan pedoman tentang pentingnya keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Islam mengajarkan bahwa harta adalah titipan dari Allah, dan umat Islam harus mengelola harta tersebut dengan cara yang adil dan merata. Menurut data Kementerian Agama tahun 2024, dana zakat yang terkumpul mencapai 13 triliun, menunjukkan potensi bahwa besar dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Penyebab kemiskinan di Indonesia adalah masalah yang kompleks dan beragam. Berikut beberapa faktor yang diketahui sebagai penyebab kemiskinan di Indonesia. Yang pertama adalah laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang kedua rendahnya tingkat pendidikan, yang ketiga tidak adanya lapangan pekerjaan, yang keempat inflasi, dan yang terakhir ada pengangguran. Menurut saya, terjadinya penyebab kemiskinan itu karena kondisi alamiah dan ekonomi, struktural dan sosial, serta budaya. Penyebab terjadinya kemiskinan bisa terjadi dari dalam maupun luar, seperti contohnya keterbatasan sumber daya manusia, ketatanan sosial masyarakat. Nah, tadi kan sudah dijelaskan definisi kemiskinan itu apa. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih penyebab dari kemiskinan di Indonesia. Tapi sebelumnya kita akan tanya-tanya dulu kepada para mahasiswa tentang apa sih penyebab kemiskinan di Indonesia. Nah, itu dia poin-poin yang sudah disebutkan para mahasiswa mengenai penyebab kemiskinan di Indonesia. Sekarang mari kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, penyebab yang pertama yaitu ketidakmampuan akses secara ekonomi, politik, sosial. Penyebab yang pertama, ketidakmampuan akses secara ekonomi, politik, sosial, budaya, dan partisipasi dalam masyarakat. Banyak masyarakat miskin yang tidak memiliki akses ke pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, dan partisipasi politik. Menurut data BPS 2023, Kalau di negara kita itu satu sharing kemudian maka saja ternyata negara kita bisa. Ada Islam berseriorientasi Islam itu ada yang namanya di Perserikatan Muhammadiyah namanya Lazisme. Lembaga Zakat ini untuk pemerataan dan pengentasan di Lazisme baik di kampus kita, terus di yang lainnya itu di Jawa Tengah ini tidak boleh pun sekian ratus miliar sekian di total itu yang Indonesia sekian triliun itu semua teman-teman yang jadi mahasiswa yang kurang mampu ada beasiswa dan lain-lain. Bagi para masyarakat yang kemudian ada anggarannya setelah mendapatkan masyarakat sudah kemudian dari sertifikat yang lainnya untuk
susah ya, itu harapannya nanti setelah menjadi mustahik, harapannya menjadi. Alhamdulillah, karena begitu. Karena jadi sehari, jadi bisa lulus, kemudian tidak kerja, bisa pergi lewat, itu usaha kecil, untuk kerja dalam ini. Lima, nilai, kemudian sudah tidak lagi terorisme, alhamdulillah sekarang. Walaupun belum sesuai dengan Indonesia, karena memang belum penghasilan sebelum sesuai dengan Indonesia. Jadi dia bisa alhamdulillah perekonomian semakin terbuka, kemiskinan insya Allah bisa kita minimal. Jangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Andini dan rekan saya Mia. Kami dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Dan di sini saya ada sedikit tugas untuk wawancara Ibu. Nah, mungkin saya akan memberikan pertanyaan buat Ibu. Yang pertama, bagaimana pendapat Ibu sebagai masyarakat dalam berperan untuk menciptakan kesetaraan ekonomi yang ada di Indonesia ini? Aktif berpartisipasi seperti bantuan sesuai kemudian untuk bantuan sosial, kemudian adanya dukungan UMKM untuk membantu ekonomi lokal seperti membuka warung ini. Nah, hasil survei dari masyarakat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya ketika masyarakat melakukan peran masyarakat dalam menciptakan kesetaraan ekonomi dengan melakukan kegiatan sosial, maka masyarakat tersebut dapat mendapatkan bantuan berupa bantuan beras bulog atau lain sebagainya. Dalam pengendalian kemiskinan, terdapat beberapa kendala dan juga solusi dalam hal tersebut. Untuk kendala dalam hal ini yaitu, kendala yang pertama yaitu pengaruh sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme dapat meningkatkan kesenjangan sosial dengan meningkatkan perbedaan antara kaya dan miskin. Nah, yang kedua yaitu keterbatasan zakat. Zakat sebagai salah satu sumber daya rakyat dapat terbatas dalam mengatasi kemiskinan jika tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga yaitu keterbatasan pemerintahan berlandaskan Islam. Pemerintahan yang tidak berlandaskan Islam dapat menghambat upaya pengentasan kemiskinan dengan tidak mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nah, selanjutnya yaitu solusi. Setiap ada kendala pastinya ada solusi. Nah, solusi yang pertama yaitu penggunaan zakat. Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu solusi untuk mengurangi jumlah kemiskinan di masyarakat dengan cara mengalirkan dana secara adil. Yang kedua yaitu filantropi Islam. Filantropi Islam seperti zakat, wakaf, infak, dan sedekah dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan cara meningkatkan kesadaran tentang pentingnya bantuan sosial. Nah, yang ketiga yaitu pengembangan infrastruktur. Pengembangan infrastruktur yang baik dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga mengurangi kesenjangan sosial. Nah, yang terakhir yaitu pengentasan kemiskinan dengan cara berperilaku adil. Islam menyelesaikan kesenjangan dengan cara berperilaku adil, khususnya dalam ekonomi, adanya saling tolong-menolong antar sesama, dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya zakat, wakaf, infak, dan sedekah.
Nah, berikut ini adalah hasil survei wawancara, solusi dan juga kendala dalam pengentasan kemiskinan. Kalau kita lihat kemiskinan itu penyebabnya dengan banyak itu kemudian pendidikan itu juga masuk kebanyakan supaya kemiskinan itu tidak begitu semakin maka pendidikan juga dan ya pendidikan ditingkatkan karena kalau orang itu pendidikan itu mohon maaf orang yang tanda petik bukan batu yang dia punya ilmu sama nggak punya ilmu kan hasilnya berbeda apa gitu orang bijak yang punya ilmu dan tidak itu berbeda maka ini ilmu itu tidak harus untuk kuliah tinggi kan ya anak-anak itu tertarik dengan bijak ini sama-sama bijak tapi bedanya bias dan musik itu laris ada yang bijak biasa gitu ya maka ini kan menggunakan ilmunya itu kedua SDM ya yang kedua SDM kemudian yang ketiga populasi penduduk itu juga bisa meningkatkan kemiskinan tapi populasi penduduk kalau bisa dimanfaatkan dengan baik maka juga bisa meningkatkan kemudian yang selanjutnya berarti ya itu kurangnya pemerataan sosial itu juga bisa menyebabkan kemudian bencana misalnya bencana itu juga karena kalau dari ditangani dengan baik bisa menyebabkan kalau di Jepang itu sudah disiapkan kalau bencana dia bisa ngomong tapi di negara namanya berkembang Indonesia itu bencana yang dilakukan tidak segera bangkit tapi malah meminta-minta gitu ya ini bisa menjadi penyebab Video tersebut sebagai akhir dari proyek video kami. Sekiranya ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.